Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armada Rizky Agus Pratama dari kelas 12-6 absen 7. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang perbedaan katabolisme dan anabolisme. Semoga apa yang saya sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katabolisme sendiri adalah reaksi pemecahan atau penguraian senyawa kompleks atau senyawa organik menjadi senyawa sederhana atau senyawa organik. Sedangkan anabolisme adalah reaksi penyusunan senyawa kompleks dari senyawa sederhana. Katabolisme dan anabolisme dapat dibedakan melalui jenis proses, urutan, molekul, sifat reaksi, energi, dan contoh prosesnya. Jenis proses katabolisme bongkaran, perombakan. Jenis proses anabolisme penyusunan atau pembentukan. Urutan molekul katabolisme senyawa kompleks menjadi sederhana. Urutan molekul anabolisme senyawa sederhana menjadi kompleks. Sifat reaksi katabolisme exogenic. Sifat reaksi anabolisme endergonik. Energi katabolisme menghasilkan energi anabolisme membutuhkan energi. Contoh proses katabolisme respirasi. Contoh proses anabolisme fotosintesis dan kemosintesis. Keduanya termasuk metabolisme yang seluruh reaksi kimia yang diperlukan oleh suatu organisme agar tetap hidup. Energi yang dihasilkan dari katabolisme digunakan untuk anabolisme. Keduanya bekerja saling melengkapi supaya tubuh bisa tumbuh, bergerak, dan melakukan fungsi hidup. Contoh katabolisme 1. Respirasi aerob. Respirasi aerob adalah katabolisme glukosa lengkap yang menghasilkan banyak energi. Tahapannya 1. Glikolisis. Glikolisis adalah pemecah glukosa menjadi asam purifat. Glikolisis berlangsung di stoplasma dan glikolisis yaitu 1 molekul glukosa, 2 molekul ATP, 2 molekul NAD+. Hasil glikolisis yaitu 2 molekul asam purifat, 2 molekul ATP, 2 molekul NADH. 2. Dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif adalah proses perubahan 2 molekul asam purifat menjadi 2 aksetil koenzim A. Dekarboksilasi oksidatif berlangsung di matriks monokondria. 2 bahan dekarboksilasi oksidatif, 2 asam purifat, 2 NAD+, 2 koenzim A. Hasil dekarboksilasi oksidatif 2 aksetil koenzim A, 2 NADH, 2 CO2. 3. Siklus Krebs. Siklus Krebs adalah rangkaian reaksi metabolisme respirasi aerob pada sel yang menghasilkan energi. Siklus Krebs berlangsung di matriks mitokondria. Bahan siklus Krebs 2 molekul asetil koenzim A, 6 molekul NAD+, 2 molekul FAD, 2 molekul ADP. Hasil siklus Krebs yaitu 4 molekul CO2, 6 molekul NADH,
2 molekul FADH2, 2 molekul ATP. 4. Transport elektron. Transport elektron adalah tahap puncak di mana energi yang tersimpan dalam NADH dan FADH diubah menjadi ATP dalam jumlah besar. Transport elektron berlangsung di kristal. Bahan transport elektron yaitu 10 molekul NADH, 2 molekul FADH2, oksigen. Hasil transport elektron 1 NADH, 1 FADH, H20. 2. Respirasi anaerob. Respirasi anaerob adalah proses pemecah glukosa untuk menghasilkan energi ATP tanpa menggunakan oksigen. Contoh reaksi anaerob. 1. Fermentasi alkohol. Fermentasi alkohol adalah proses respirasi yang dilakukan oleh mikroorganisme seperti ragi untuk mengubah glukosa menjadi etanol dan karbon dioksida. Contohnya pembuatan bir, anggur, dan etanol, tape, roti. 2. Fermentasi asam laknat. Fermentasi asam laknat adalah proses metabolisme yang mengubah gula menjadi asam laknat. Contohnya saat berolahraga berat seperti lari cepat atau mengangkat beban berat, otot akan menghasilkan energi melalui fermentasi asam laknat karena pasokan oksigen tidak mencukupi. Contoh anabolisme. 1. Fotosintesis terjadi pada tumbuhan hijau, alga, dan beberapa bakteri. Tahapan fotosintesis. 1. Reaksi terang. Reaksi terang ada tahan atau proses pertama fotosintesis yang memerlukan cahaya matahari dan terjadi di membran telakoid. Reaksi terang membutuhkan air, NADP+, ADP, cahaya matahari, dan menghasilkan NADPH, ATP, dan O2. Reaksi gelap. Reaksi gelap adalah tahap atau proses fotosintesis yang tidak memerlukan cahaya matahari dan terjadi di storma. Reaksi gelap membutuhkan NADPH, ATP, CO2, dan menghasilkan glukosa, ADP, NADP+.